Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat datang dan bergabung di YouTube channel Guru SD. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tema 4, subtema 2, pembelajaran 3, globalisasi dan manfaatnya. Untuk itu, simak videonya sampai habis ya. Kita telah mengetahui bahwa globalisasi dapat terjadi antara lain karena adanya energi listrik. Sekarang, amatilah peralatan yang menggunakan energi listrik di sekitarmu. Terbayangkah olehmu jika energi listrik itu habis dan tak dapat diperbaharui? Ayo kita belajar bagaimana caranya menghemat energi listrik. Nah, anak-anak, perhatikan pada gambar berikut. Di sini semua ruangan menggunakan energi listrik pada siang hari. Contohnya, pada ruang keluarga, di sana tidak ada orang, namun semua menyala. Entah itu TV, kipas angin, lampu, radio, dan lain sebagainya. Di ruangan sebelahnya ada seorang ibu memasak dan lampunya menyala pada siang hari. Dan ruangan sebelahnya, di sana ada seorang kakak menggunakan hair dryer dan menghidupkan lampu pada siang hari. Dan di ruangan atas ada adik kecil yang menggunakan energi listrik menyalakan lampu tidur dan lampu belajar pada siang hari. Dan terakhir ada seorang bapak-bapak menggunakan energi listrik pada siang hari. Nah, anak-anak, setelah kalian memperhatikan gambar tersebut, mari kita jawab pertanyaan berikut. Apa peran energi listrik di era globalisasi saat ini? Ya, peran energi listrik di era globalisasi ini adalah listrik mendukung perkembangan teknologi di era globalisasi. Segala aktivitas manusia terbantu oleh adanya teknologi seperti adanya peralatan listrik. Tuliskan ruangan yang boros listrik. Nah, menurut kalian, ruangan manakah yang boros dengan listrik? Ya, tepat sekali. Tentunya di ruang keluarga, karena di sana tidak ada orang, namun semua menyala. Menurutmu, apa dampak sikap hidup boros listrik bagi warga sekolah? Iya, anak, menambah tanggungan listrik bagi pihak sekolah dan menambah biaya SPP bulanan siswa bagi siswa yang sekolah di swasta. Sedangkan bagi siswa yang sekolah di negeri tentunya juga menambah tanggungan listrik bagi pihak sekolah. Mengapa kita perlu menerapkan sikap hidup hemat listrik? Nah, karena sebagian besar dari pusat pembangkit listrik menggunakan bahan yang tidak dapat diperbarui seperti batu bara dan gas yang suatu saat akan habis. Selain itu, penggunaan listrik yang berlebihan dapat menimbulkan pemanasan global. Contoh sikap untuk menghemat energi listrik adalah dengan mematikan lampu ketika tidak dibutuhkan, menghidupkan keran air seperlunya, dan mematikan kipas angin jika tidak digunakan. Dan yang terakhir, berikan 3 contoh sikap hidup hemat listrik yang sudah kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini anak-anak bisa mengambil contoh sikap yang sudah kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menghemat energi listrik. Oke, yang pertama contohnya mematikan kipas angin saat tidak digunakan. Yang kedua, mematikan lampu saat siang hari yang cerah. Yang ketiga, mematikan keran air setelah bak mandi terisi penuh. Mari kita simak teks eksplanasi yang akan Bapak Guru bacakan. Mengapa harus hemat listrik? Hampir semua kegiatan manusia di era globalisasi ini membutuhkan energi listrik. Mulai dari kegiatan rumah tangga, perkantoran, pertokoan, pabrik atau industri, bahkan aktivitas pribadi pun memerlukan tenaga listrik. Tanpa listrik, kita tidak bisa bayangkan bagaimana jadinya kehidupan manusia di masa kini.
dan di masa yang akan datang. Namun, di balik manfaatnya, energi listrik ternyata juga memiliki dampak negatif bagi kehidupan di bumi jika kita menggunakannya secara berlebihan. Dampak dari pemborosan energi listrik sebenarnya sudah kita rasakan dengan meningkatnya suhu bumi, atau yang biasa disebut sebagai pemanasan global. Meningkatnya suhu bumi antara lain disebabkan oleh gas buangan dari produk elektronik seperti AC dan kulkas, serta gas hasil pembakaran dari kendaraan bermotor. Kondisi tersebut diperparah dengan semakin berkurangnya lahan hijau yang berfungsi sebagai pencuci udara kotor tersebut. Pemanasan global akan mengakibatkan cuaca tidak teratur, musim panas yang berkepanjangan, hingga berakibat kekeringan di mana-mana. Kemudian mencairnya pegunungan es di belahan bumi utara dan selatan yang akan menenggelamkan sebagian besar daratan. Jika hal ini terus terjadi, maka manusia akan terancam habitatnya akibat pemanasan global. Untuk menghindari pemanasan global, maka salah satu cara dapat dilakukan yaitu dengan melakukan sikap hidup hemat listrik. Contoh sederhana yang bisa kita lakukan adalah pilih peralatan hemat energi seperti mengganti lampu pijar dengan lampu hemat energi. Pahami lingkungan sekitar kita. Bila menjadi orang terakhir di ruangan, pastikan mematikan semua peralatan listrik yang tidak terpakai. Contohnya seperti lampu, kipas angin, tip, TV, dan lain-lain sebelum meninggalkan ruangan. Dengan melakukan hal tersebut, berarti kita telah menyelamatkan bumi kita secara nyata. Kita bisa bayangkan berapa besar energi listrik yang kita hemat dengan melakukan gerakan hemat energi. Nah, anak-anak, setelah kita mendengarkan Bapak membacakan teks eksplanasi, mari kita tulis informasi penting yang ada pada teks eksplanasi tadi. Pada paragraf pertama, topik masalah. Hampir semua kegiatan manusia di era globalisasi ini membutuhkan energi listrik. Pada paragraf kedua, ada deretan penjelas. Nomor 1, pemborosan energi membuat suhu bumi meningkat atau pemanasan global. Yang kedua, pemanasan global membuat cuaca tidak menentu. Musim panas yang panjang menyebabkan kekeringan, mencairnya pegunungan es di kutub bumi yang dapat mengancam keberadaan manusia. Yang ketiga, pada paragraf ketiga, deret penjelas, salah satu cara untuk menghindari pemanasan global yaitu dengan menghemat energi listrik. Contohnya, memilih peralatan hemat energi listrik dan mematikan semua peralatan listrik sebelum meninggalkan ruangan. Terakhir, pada paragraf 4, simpulan dan pesan. Dengan melakukan hal itu, kita telah menyelamatkan bumi. Sungguh besar energi yang kita hemat dengan melakukan gerakan hemat energi. Ayo kita melakukan gerakan hemat energi di sekolah. Anak-anak bisa melakukan gerakan hemat energi di sekolah dengan membuat sebuah poster. Nah, anak-anak, buatlah poster yang berisikan ajakan untuk melakukan sikap hidup hemat listrik. Perhatikan kriteria yang harus terdapat dalam poster kalian. Yang pertama, terdapat kalimat ajakan untuk melakukan sikap hidup hemat listrik. Yang kedua, terdapat keterangan singkat tentang hemat listrik. Yang ketiga, terdapat contoh sikap hidup hemat listrik. Dan yang keempat, penggunaan kosakata baku dan kalimat efektif. Dan yang terakhir, poster jelas, menarik, tulisan rapi, dan bersih. Kreasikan poster kamu dengan menarik. Setelah itu, kampanyekan poster kamu ke setiap kelas. Kemudian, pasang poster tersebut di tempat-tempat strategis di sekeliling sekolah. Nah,
Anak-anak, inilah contoh poster hemat energi listrik yang bisa kalian ambil dari contoh internet. Terima kasih, semoga bermanfaat. Pantengin terus channel Guru SD. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.